Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neni Isneni selaku dosen kami. Di sini kami mau mempresentasikan hasil yang sudah kami buat yang berjudul eksplorasi data dua dimensi pada daun jeruk nipis dan daun jeruk lemon. Untuk selanjutnya ada nama anggota. Untuk yang pertama itu ada Ahmad Idnananda Pramudia dengan NIM 2311020042. Untuk selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Ihsan dengan 2311020077. Untuk selanjutnya ada Haikal Satria dengan NIM 2311020066. Dan yang terakhir ada Fadel Yusi Ramadan dengan 2311022322. Dan untuk di bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Haikal Satria. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Data adalah fakta berupa angka, kata, atau hasil observasi, sedangkan dataset adalah kumpulan data dengan variabel terkait. Penelitian ini berfokus pada daun jeruk nipis, Citrus aurantifolia, dan jeruk lemon, Citrus limon. Data dikumpulkan melalui observasi langsung untuk memastikan akurasi. Sampel daun diambil dari pohon sehat. Panjang, lebar, dan diagonal daun diukur dalam sentimeter, serta dicatat karakteristik morfologi seperti tepi, warna, dan tekstur. Data dimasukkan ke Excel, dianalisis di RStudio. Dataset dipisahkan berdasarkan jenis daun. Kemudian analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif mengungkapkan karakteristik data daun melalui perhitungan seperti mean, median, modus, Q1, Q3, 1 QR, rentang standar, deviasi, dan variasi. Ini membantu memahami distribusi dan variasi ukuran daun. Berikut analisis statisnya. Analisis deskriptif mengungkapkan karakteristik data daun melalui perhitungan seperti mean, median, modus, Q1, Q3, 1 QR, rentang standar, deviasi, dan variasi. Ini membantu memahami distribusi dan variasi ukuran daun. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa data jeruk nipis memiliki nilai minimum Q1, Q3, median, mean, dan modus lebih kecil, tetapi nilai maksimum, rentang, 1 QR, standar deviasi, dan variasi lebih besar dibandingkan jeruk lemon. Ini menunjukkan data jeruk nipis lebih tersebar heterogen, sedangkan jeruk lemon rata-rata berukuran lebih besar. Visualisasi data. Setelah dianalisis deskriptif, data divisualisasikan menggunakan histogram dan boxplot untuk memahami distribusi didukung dengan perhitungan skewness. Berikut adalah visualisasi datanya. DJNP, daun jeruk nipis panjang, DJNL, jeruk nipis lebar, DJND, daun jeruk nipis diagonal, DJLP, daun jeruk lemon panjang, DJLI, daun jeruk lemon lebar, DJLD, daun jeruk lemon diagonal. Berikut adalah kodingan histogramnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ihsan. Oke, selanjutnya ada histogram panjang. Gambar ini menunjukkan histogram panjang daun dari dua jenis tanaman, yaitu panjang daun nipis di sebelah kiri dan panjang daun lemon di sebelah kanan. Pada histogram daun nipis warna merah, pada sumbu X-nya menunjukkan panjang daun dalam cm dengan rentang nilai dari 5,0 cm hingga 7,5 cm. Untuk sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah daun yang memiliki panjang tertentu dalam
rentang nilai pada sumbu X. Dari histogramnya terlihat bahwa panjang daun paling banyak berkisar di sekitar 6,0 cm hingga 6,5 cm dengan frekuensi tertinggi sekitar 25 kali. Sebagian besar panjang daun berkisar di antara 5,5 cm hingga 6,5 cm. Itu menunjukkan distribusi panjang daun nipis cenderung lebih kecil. Dan histogram daun lemon yang berwarna biru untuk sumbunya dengan rentang nilai dari 6,0 cm hingga 9,0 cm. Untuk sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah daun yang memiliki panjang tertentu. Dari histogram kita lihat bahwa panjang daun paling banyak berada di rentang 7,0 cm hingga 7,5 cm dengan frekuensi tertinggi sekitar 20 kali. Distribusi panjang daun lemon lebih lebar dibandingkan daun nipis dengan panjang daun terbesar mencapai 9,0 cm. Next. Untuk selanjutnya histogram lebar pada daun lemon yang berwarna merah dan lebar daun nipis yang berwarna abu-abu. Untuk histogram lebar daun lemon yang berwarna merah, sumbu X-nya itu dengan rentang nilai dari 3,5 hingga 5,0 cm. Untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan frekuensi atau jumlah daun dengan lebar tertentu. Dari histogram ini terlihat lebar daun lemon paling banyak berada di sekitar 4,0 cm hingga 4,5 cm dengan frekuensi hampir mencapai 12 kali. Untuk pada histogram lebar daun nipis yang berwarna abu-abu, sumbu X-nya itu dengan rentang nilai dari 3,0 hingga 4,5 cm. Pada sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah daun dengan lebar tertentu. Untuk dari histogram ini kita lihat lebar daun nipis paling banyak berada di sekitar 4,0 cm dengan frekuensi tertinggi hampir 20 kali. Sebaran lebar daun nipis lebih sempit dibandingkan daun lemon, dengan sebagian besar daun berada dalam rentang 3,5 cm hingga 4,0 cm. Next. Untuk histogram diagonal pada daun lemon di sebelah kiri dan daun nipis di sebelah kanan. Histogram diagonal daun lemon pada sebelah kiri memiliki sumbu X dengan rentang nilai dari 7,0 hingga 10,5 cm. Untuk sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah daun dengan diagonal tertentu. Dari histogram ini kita melihat diagonal daun lemon paling banyak berada di sekitar 8,5 cm hingga 9,0 cm dengan frekuensi tertinggi hampir 20 kali. Sebaran diagonal daun cukup merata, tetapi puncaknya berada di tengah rentang nilai yang menunjukkan distribusi normal. Untuk histogram diagonal daun nipis yang berwarna biru, sumbu X-nya itu dengan rentang nilai dari 5,5 hingga 9,0 cm. Untuk sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah daun dengan diagonal tertentu. Dari histogram ini kita lihat diagonal daun nipis paling banyak berada di sekitar 7,0 cm hingga 7,5 cm dengan frekuensi tertinggi hampir 25 kali. Untuk sebaran diagonal daun nipis lebih sempit dibandingkan daun lemon, dengan konsentrasi data yang lebih terpusat pada rentang tertentu. Next. Untuk selanjutnya ada Sukenes. Kita menggunakan fungsi supply dalam R untuk menerapkan
fungsi subpenas pada setiap elemen dalam daftar kategori. Fungsi supply ini memungkinkan kita untuk menerapkan fungsi tertentu secara efisiensi pada setiap elemen dalam daftar. Dan kita juga menggunakan parameter NaRm true yang bertujuan untuk menghapus nilai-nilai Na atau tidak tersedia dari data sebelumnya. Perhitungan subpenas dilakukan. Ini penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Untuk di situ kita masukkan print subpenas untuk setiap kategori dan print subpenas result untuk memunculkan outputnya. Next. Dan hasil analisis subpenas menunjukkan DCNB, DCND, dan DCLD positif miring ke kanan, DCNL dan DCLL negatif miring ke kiri, sedangkan DCLB simetris mendekati normal. Analisis di mimpi plot dapat digunakan untuk memastikan distribusi. Berikut adalah program ggplot-nya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Titananda Pramudia. Baik, saya akan menjelaskan untuk setelah tadi menunjukkan codingan untuk menunjukkan QQ plotnya. Di sini ada 4 gambar dari QQ plot dan jeruk nipis Citrus aurantifolia. Di sini yang sebelah kiri atas ada QQ plot untuk nomor, dan sebelah kanannya ada QQ plot panjang daun. Yang sebelah kiri bawah ada lebar daun, yang sebelah kanan bawah ada diagonal. Selanjutnya dan di sini ada 4 gambar lagi untuk menunjukkan QQ plot daun jeruk lemon, yaitu citrus limon. Pada pojok kiri atas ada gambar QQ plot nomor, pada pojok kiri bawah ada gambar lebar daun, pada pojok kanan atas ada panjang daun, dan pojok kanan bawah ada diagonal daun. Selanjutnya saya menyimpulkan untuk QQ plot penjelasan tersebut. Untuk mengecek menggunakan QQ plot dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan akan dikumpulkan dari tanaman citrus baik jenis lemon maupun nipis didistribusikan normal. Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat squeakness dalam data, distribusi secara keseluruhan asumsi normalitas. Selanjutnya, di sini ada 3 box plot. Pada kiri ada box plot lebar daun, di tengah ada box plot daun diagonal, dan di kanan ada box plot panjang daun. Selanjutnya, di sini kami menyimpulkan dari box plot lebar daun, berdasarkan lebar daun jeruk lemon memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis, dengan kisaran nilai IQR yang lebih kecil menunjukkan data yang lebih homogen. Sebaliknya, jeruk nipis memiliki median yang lebih rendah dengan IQR lebih besar, menandakan variabel data yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, jeruk lemon cenderung memiliki lebar daun yang lebih besar dan lebih seragam dibandingkan jeruk nipis. Selanjutnya, untuk box plot panjang daun jeruk lemon memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis. Selain itu, data panjang daun jeruk lemon menunjukkan variabel yang lebih rendah IQR lebih kecil dibandingkan jeruk nipis, yang memiliki kesabaran data lebih luas, dan demikian daun jeruk lemon cenderung lebih panjang dan lebih konsisten dibandingkan jeruk nipis. Selanjutnya, pada box plot daun diagonal, panjang diagonal daun jeruk lemon memiliki median yang lebih tinggi
dibandingkan dengan jeruk nipis, yang menunjukkan bahwa secara umumnya daun jeruk lemon lebih panjang secara diagonal. Selainkan variabel ukuran diagonal daun jeruk lemon tampak lebih kecil, namun dibandingkan jeruk nipis yang memiliki distribusi data lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran diagonal daun jeruk lemon cenderung lebih konsisten dibandingkan jeruk nipis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadil. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Setelah analisis deskriptif dan visualisasi, bukan analisis korelasi antar variabel dan memisahkan data kemarantus berdasarkan jenisnya untuk mengidentifikasi perbedaan. Berikut adalah hasil analisis korelasi yang dibutuhkan. Ada kodenya untuk menganalisis korelasi. Lanjut. Untuk memperjelas korelasi antar variabel digunakan heat map dan histogram scatter plot, mana hasilnya sebagai berikut. Pertama, yang korelasi untuk jeruk nipis ada nomor, panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Yang pertama ada panjang daun dulu, dari min 0.15, kemudian min 0.021, min 0.93, kemudian lebar daun ada di min 0.038, 0.021, 0.368, dan diagonal daun ada di 0.150, 0.935, 0.368. Ya, kemudian lanjut ke korelasi untuk jeruk lemon. Sini ada panjang daun. Yang pertama ada 0.079, 0.010, 0.955, dan ada lebar daun 0.132, 0.010, dan 0.301, dan ada diagonal daun 0.122, 0.955, 0.301. Lanjut. Dan ada heat map dan histogram scatter plot. Ada data citrus aurantifolia atau jeruk nipis. Pertama heat mapnya dulu. Sini ada nomor, panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Ini panjang daunnya di kisaran segini 0 sampai 0.5, kemudian lebar daunnya ada di kisaran 0 sampai min 0.5, kemudian diagonal daunnya di min 0.5 sampai min 1. Dan scatter plotnya, scatter plot dan histogramnya seperti ini. Yang pertama ada nomor, panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Panjang daunnya ada di 0.02 dan 0.94, dan lebar daunnya 0.37, dan diagonal daunnya ya 3.0 sampai 4.0, 6.0 sampai 8.0. Lanjut. Heat map untuk citrus limonnya atau lemonnya. Yang pertama ada heat mapnya dulu. Yang pertama ada panjang daun dari 0 sampai 0.5, kemudian lebar daun 0 sampai min 0.5, kemudian diagonal daun dari min 0.5 sampai min 1. Nah, scatter plotnya dan histogram untuk jeruk lemonnya. Pertama ada nomor, panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Panjang daunnya ada 0.01 dan 0.96. Dan ada 6.0 sampai 9.0. Kemudian lebar daunnya 0.30, yaitu 3.5 sampai 5. Kemudian ada diagonal daun 3.5 sampai 5, 7.0 sampai 10.0. Lanjut. Dan ada scatter plot dan histogram penjelasannya. Daun jeruk nipis. Yang pertama, berdasarkan scatter plot dan histogram daun jeruk nipis,
dapat disimpulkan bahwa variabel panjang daun memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan diagonal daun 0,94 menunjukkan hubungan linear yang jelas. Sementara lebar daun memiliki korelasi penutup korelasi positif sedang dengan diagonal daun 0,37. Distribusi data pada histogram bagian besar mendekati simetris dengan nilai sinus panjang daun 0,02 dan lebar daun 0,3 yang mendekati 0, menunjukkan distribusi yang relatif normal. Variabel lain seperti 0 dan diagonal daun juga memiliki nilai sinus yang mendekati 0, min 0,15 hingga 0,15, menunjukkan distribusi yang hampir simetris. Data terkuat menunjukkan pola hubungan linear yang kuat antara panjang daun dan diagonal daun, sedangkan hubungan lebar daun dengan variabel lain terlihat lebih lebar, menunjukkan korelasi yang lebih rendah. Secara keseluruhan, data menunjukkan distribusi yang mendekati normal, dengan hubungan linear yang kuat antar panjang dan diagonal daun serta hubungan sedang dan lebar daun. Lanjut. Kemudian scatterplot dan histogram daun jeruk lemon. Berdasarkan scatterplot dan histogram daun jeruk lemon, dapat disimpulkan bahwa variabel panjang daun memiliki korelasi yang sangat kuat dengan diagonal daun 0,96 menunjukkan hubungan linear yang jelas. Sementara lebar daun memiliki korelasi positif sedang dengan diagonal daun 0,30. Histogram menunjukkan distribusi data yang sebagian besar mendekati simetris dengan nilai sinus kecil untuk semua variabel, seperti panjang daun 0,01, diagonal daun 0,12, dan lebar daun 0,30, mengindikasikan distribusi yang relatif normal. Scatterplot mengkonfirmasi pola hubungan linear yang kuat antara panjang daun dan diagonal daun, sedangkan hubungan lebar daun dan variabel lainnya terlihat lebih lemah dan bersebar. Secara keseluruhan, data jeruk lemon memiliki distribusi yang mendekati normal, dan hubungan linear yang kuat antara panjang dan diagonal daun, serta hubungan sedang untuk lebar daun. Lanjut. Kemudian kesimpulan keseluruhannya, analisis data daun jeruk nipis, Citrus aurantifolia, dan jeruk lemon, Citrus limon, menunjukkan bahwa jeruk lemon memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih seragam dibandingkan jeruk nipis, dengan median panjang, lebar, dan diagonal yang lebih tinggi serta variabilitas yang lebih kecil, IQR, range, standar deviasi. Distribusi data daun jeruk lemon cenderung mendekati normal, sementara data daun jeruk nipis lebih heterogen dengan distribusi yang bervariasi, sinus positif untuk panjang dan diagonal, serta sinus negatif untuk lebar. Korelasi antara panjang dan diagonal daun sangat kuat pada kedua jenis daun. Jeruk nipis ada di 0,94 dan jeruk lemon ada di 0,96, menunjukkan hubungan linear yang jelas. Sementara hubungan antara lebar dan diagonal daun hanya sedang. Secara keseluruhan, data jeruk lemon lebih konsisten secara morfologi, sedangkan daun jeruk nipis menunjukkan keragaman ukuran yang lebih besar, memberikan wawasan penting dalam memahami karakteristik morfologi kedua jenis daun untuk keperluan klasifikasi atau penelitian lebih lanjut. Lanjut. Untuk presentasi tersebut cukup sampai di sini. Sebelum saya menutup presentasi tersebut, saya ada sedikit pantun. Tugas selesai dengan hati lega, semoga disusul penuh makna, sehingga nilai jadi nyata, harapan tercapai, bahagia bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi.